ribuan tank Zionis itu sudah hancur, 1000 lebih itu sudah hancur, tank bulldozer dan kendaraan militer sudah rusak. Kok bisa? Ini nggak logis ini. Memang itu loh Gaza. Jangan kata logika, mikirnya gampang-gampang. Apa rahasia kekuatan Gaza? Saya tahu jawabannya. Jawabannya Pak, bukan logika. Dia tidak menjawab dengan retorika dunia sana sini, dengan teori-teori logika, enggak berfilosofi sana sini, A, B, C, D, enggak. Jawaban dia singkat, simpel. Apa dia bilang? Rahasia kami hanya mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Itu rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini bisa membersamai para mujahidin dan mujahidah di kota Solo untuk sedikit berbagi pengalaman 12 tahun yang saya rasakan selama tinggal di bumi para syuhada Jalur Gaza di Palestina. Saya tanggal 12 November setelah sekitar 35 hari sejak dimulainya pertempuran dan genosida di Gaza. Genosida ini kan dimulai tanggal 7 Oktober. Sejak saat itu 35 hari saya merasakan bagaimana gempuran-gempuran bom demi bom dijatuhkan dari yang terjauh sampai yang terdekat. Ratusan jenazah anak-anak wanita itu saya menyambut setiap hari selama saya tinggal di wilayah utara. 5 hari pertama saat itu saya berada di utara Jalur Gaza dalam komplek namanya Komplek Rumah Sakit Indonesia. Setiap hari saya menyambut ratusan jenazah wanita dan anak-anak. Itu bukan pertama kalinya saya merasakan agresi di Gaza. Saya tiba di Gaza tahun 2011 tanggal 5 Januari. Sejak saat itu saya sudah merasakan 4 agresi besar. Tahun 2012 itu pengalaman pertama saya. Sebetulnya kata-kata saksi mata ini nggak pas. Saksi mata ini biasanya nggak harus korban ya. Biasanya saksi mata melihat dari kejauhan. Kalau saya bukan saksi mata, saya korban selamat sebetulnya. Tahun 2012 itu pengalaman pertama saya merasakan dentuman dan gempuran dalam pertempuran yang bernama Hijaratus Sijil. 8 hari kami dibombardir. Kalau saya bilang dibombardir artinya 1 hari bisa 1000 bom jatuh ke Gaza. 1 bom ini beratnya 1 ton. Dan kalau jatuh itu selain ledakan yang besar, itu juga menghasilkan gempa tektonik sebesar 3,6 skala Richter. 8 hari saat itu Gaza dibombardir dengan misi Zionis menaklukkan Gaza, menundukkan Gaza, tapi gagal mereka. Sebaliknya selama 8 hari jual beli serangan berakhir dengan pihak Zionis mengangkat bendera putih bertekuk lutut di hadapan para pejuang Gaza. Itu 2012. Pertempuran Hijaratus Sijil
berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang diawali oleh Zionis meminta agar tercapai gencatan senjata, dimediasi oleh Amerika, oleh Qatar, oleh Mesir. Masuklah masa-masa gencatan senjata selama 2 tahun. Lumayan tenang. 2014 itu pengalaman kedua saya. Kami dibombardir lagi selama 51 hari dalam sebuah pertempuran. Para pejuang Gaza menamakannya Al-Asful Ma'kul. Kali ini Zionis mengarahkan lebih besar tenaganya. Selama 50 hari kami dibombardir dengan serangan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan 2008. Misinya sama, yaitu menghanguskan Gaza, menaklukkan Hamas, melucuti senjata para pejuang-pejuang Gaza. Setelah 51 hari, lagi-lagi misi mereka gagal, dan para pejuang Gaza kembali keluar sebagai pemenang. Subhanallah. Kemudian pertempuran 2014 berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Kali ini lebih lama, sampai 2021, 7 tahun hampir vakum gitu. 2021 kami digempur lagi dalam pertempuran namanya Saiful Quds, 14 hari. Ini lebih brutal lagi dari sebelumnya. 14 hari kami dibombardir. Lagi-lagi para pejuang Gaza dengan izin Allah keluar sebagai pemenang. Zionis kembali berkerut-kerut menjadi pihak yang mengemis-kemis gencatan senjata. Dan selama 3 agresi itu, 2012, 2014, 2021, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Mas Hussein, ini sudah mulai panas, panjenengan mau evakuasi gak? Kita bantu keluar. Selama itu saya selalu menolak. Saya bilang, enggak dulu, insya Allah kita masih konsisten. Kita masih ada peluang di sini. Kita masih ada peluang. Saya sebagai seorang jurnalis, saya sebagai seorang aktif kemanusiaan, dengan segala risikonya, saya masih harus berjuang di Gaza. Namun tanggal 7 Oktober 2023 ini bukan lagi perang, ini genosida. Hari pertama Zionis ini memutus seluruh jaringan listrik di Gaza. Kemudian internet diputus, infrastruktur dihancur lantahkan. Yang ditarget wanita dan anak-anak, rumah sakit digempur, sekolahan digempur, masjid digempur, wartawan dibunuhi, medis dibantai, para dosen akademisi dibunuhi. Memang ini benar-benar kalah mereka ini. Tanggal 12 Oktober akhirnya saya dikontak lagi oleh Kemenlu. Dosen, gimana hari ini? Siap evakuasi? Saya bilang, awalnya saya menolak. Saya bilang, saya masih harus melihat kondisi ke depan. Tapi melihat kondisi tidak efektif, saya sebagai seorang jurnalis di Gaza, senjata saya adalah internet. Senjata saya adalah media sosial. Kalau internet diputus, ya saya nggak bisa apa-apa di situ. Saya masuk ke Gaza bukan sebagai seorang militer, karena di Gaza itu sudah cukup militer, nggak perlu militer sejauh ini. Mereka orang-orang terlatih. Saya datang ke Gaza sebagai seorang aktivis kemanusiaan dan sebagai seorang jurnalis. Jadi ketika senjata saya dilucuti, maka saat itu saya harus mundur beberapa langkah. Akhirnya saya menerima permintaan evakuasi. Tanggal 12 November, setelah 4 kali gagal, akhirnya saya keluar. Dan ketika saya bilang 4 kali gagal, ini bukan perkara mudah. Percobaan pertama saya harus bergerak dari utara ke selatan, gagal karena gempuran yang tidak berhenti. Percobaan kedua saya bergerak lagi dari Khan Yunis ke wilayah Rafah,
dengan melalui jalur maut namanya Jalan Salahuddin, di mana situ ratusan orang dibunuh. Saya, anak-anak, 2 anak saya dan istri saya ke perbatasan Rafah dengan dipantau oleh drone dari atas dan jet tempur. Kami banyak-banyak berdoa aja setelah kita jalan itu, karena saat itu kami dari Fabris ke Rafah itu mobil kita sendirian, nggak ada mobil lain, karena nggak ada mobil yang bisa bergerak, bahan bakar sudah habis. Saat itu mobil kami ini menggunakan minyak goreng untuk bergerak. Saat kita harus menempuh jalur maut sampai tiba di perbatasan Rafah, ternyata kita nggak boleh melintas. Akhirnya saya harus balik lagi sekeluarga. Anak-anak saya yang tadinya sudah sangat bahagia, alhamdulillah malam ini kita akan tidur di Mesir tanpa ada suara dentuman, tanpa ada ancaman bom, tapi terpaksa harus pulang dengan kecewa. Kalau saya sih nggak masalah, tapi yang kasihan istri saya, seorang wanita, anak saya yang masih 8 tahun, anak saya 3 tahun. Kita kembali ke rumah dengan kondisi gagal saat itu. Akhirnya tidak lama kemudian kita dipanggil lagi, Mas Hussein, bergerak sekarang ke Rafah. Gerak lagi kita, dengan menempuh resiko yang sama. Sampai sana gagal lagi, balik lagi. Kemudian kami disuruh lagi, kali ini siap, kamu sudah pasti lewat dan pasti berhasil lolos. Berangkat lagi, gagal lagi, bolak-balik sedikit gagal. Saya pikir sudah, mungkin ini memang takdirnya kita berusaha di Gaza. Saya ridho ya Allah. Sampai akhirnya tanggal 12 November kami diminta untuk terakhir kali, coba Mas, bismillah. Akhirnya 12 November kami berhasil keluar, dijemput oleh KBRI di perbatasan Rafah. Keluar dari Gaza, tiba di Mesir. Yang KBRI bertanya, Mas Hussein, gimana rasanya keluar dari Gaza? Saya bilang, wallahi jasad saya, raga saya mungkin sudah keluar dari Gaza, tapi hati, jiwa, dan pikiran saya masih tertinggal di Gaza. Masya Allah, kalau boleh ada bukan takbir. Jiwa. 2 hari saya dijamu di Kairo oleh kedutaan besar Indonesia di Kairo. Tanggal 15 November akhirnya kami sekeluarga landing, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ketika saya turun landing, saya dapat pesan WhatsApp dari kakak saya. Apa kata saya? Kami ini baru tiba, baru keluar dari medan tempur, baru keluar dari medan peperangan. Pasti capek kalian ini. Sekarang kamu sudah tiba di Jakarta. Ini sudah banyak media-media televisi yang antri pengen wawancara kamu. Sudah banyak podcast yang mendaftar. Sudah banyak masjid-masjid yang mengajukan permintaan untuk dihadiri, didatangi. Tapi kami sekeluarga sudah menyisakan waktu 3 hari untuk kamu istirahat dulu. Istirahat dulu, kalau sudah selesai istirahat 3 hari, baru kamu lanjutkan wawancara. Ketika saya membaca kata-kata istirahat, saya jawab, bagaimana saya bisa istirahat? Berani-beraninya saya istirahat. Sementara detik ini saya bilang, saudara-saudara saya di Gaza dibantai tanpa istirahat. Detik ini teman-teman saya di Gaza dibunuh tanpa istirahat. Ibu-ibu di Gaza, anak-anak di Gaza digenosida, diteror, dibom tanpa istirahat. Malu kalau saya istirahat. Saya bilang jangan, nggak perlu istirahat. Terima semua tawaran itu. Saya pulang ke Indonesia bukan untuk leha-leha, bukan untuk rekreasi, bukan untuk istirahat. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai. Takbir. Maka dari itu sampai saat ini saya belum berhenti, Ustaz. Alhamdulillah kemarin saya 5 titik di Yogyakarta, dari kajian subuh, duha, khotib Jumat di Masjid Kauman, kemudian asar di
Mall Pakuan, dan akhirnya di Grand Rohan Isya. Dan hari ini juga insya Allah 5 titik, mohon doanya. Dan saya selalu katakan bahwa kita berkumpul di sini bukan untuk menangisi Gaza. Kita berkumpul melakukan aksi berjilid-jilid bukan untuk meratapi duka Gaza. Bahkan saya selalu mengkritisi. Saya kalau bikin spanduk ini, Ustaz, kalau tim saya yang bikin spanduk, nanti saya tulis kata-kata ini: galang donasi atau siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Saya selalu motivasi tim saya, jangan sampai ada kata-kata siapkan infak terbaik. Itu saya sedikit alergi. Kenapa? Karena kata-kata ini yang membentuk konsep yang keliru. Seolah bicara Palestina, bicara donasi, bicara Palestina, bicara materi. Nanti kita ngumpulin donasi seadanya, sekenanya, pulang dari sini merasa gugur kewajiban kita. Saya bilang, kalau kita memandang isu Palestina, kalau kita mengikat kita dengan Palestina dengan sebatas donasi dan materi, kita sedang merendahkan perjuangan umat Islam di Palestina. Karena hubungan kita dengan mereka jauh lebih sakral dari segala materi. Hubungan kita dengan Masjidil Aqsa jauh lebih suci dibandingkan segala donasi. Ada PR besar, ada konsep yang harus kita luruskan di sini. Maka saya jauh-jauh dari Gaza bukan datang untuk sekedar ngumpulin recehan-recehan dari kantor kita. Ada tanggung jawab besar yang saya pikul, yaitu apa? Mengedukasi, membawa informasi. Kenapa kita ini angin-anginan, gak serius bicara Palestina? Kenapa kita setengah hati memperjuangkan Palestina? Karena ada konsep yang keliru. Karena motivasi kita rapuh, motivasi kita lemah. Kenapa motivasi kita lemah? Karena kita tidak teredukasi. Kenapa tidak teredukasi? Karena kita tidak mendapatkan suplai yang cukup tentang informasi. Apa substansi dari perjuangan kita untuk Palestina? Apa? Itulah kenapa kita belum maksimal. Kita jujur saja Pak ya, bicara Palestina, kita ini masih main-main. Kita masih memberikan tenaga sisa untuk Palestina, pikiran sisa untuk Palestina, energi sisa, harta sisa. Kenapa? Apakah kita menganggap Palestina tidak seperti itu? Atau kita kurang yakin bahwa Masjidil Aqsa itu masjid kita? Sementara musuh-musuh kita Zionis Israel itu, mereka tidak memberikan tenaga sisa ketika membantai Palestina. Mereka all out, totalitas, mati-matian. Setiap hari mereka tentara musiman membantai Palestina itu dengan backup tak terbatas dari Amerika, Inggris, Perancis, Eropa. Mereka semua serius, tapi perjuangan kita nggak serius. Perjuangan kita setengah hati. Maka dari itu kita hari ini datang berkumpul di sini bukan untuk meratapi Gaza. Gaza bukan warga yang perlu dikasihani. Tidak. Kita yang perlu dikasihani. Warga Gaza adalah orang-orang mulia. Kita harus bersyukur. Kita kumpul di sini hari ini untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya untuk para pejuang-pejuang Palestina di Gaza yang sedang mempertahankan Masjidil Aqsa dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Takbir! Kita berkumpul di sini untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk kaum ibu di Gaza yang tegar, yang sabar dengan anak-anak mereka, harta mereka. Mereka yang sedang mewakili perjuangan kita yang saat ini sedang terbelenggu. Dulu kita berpikir bahwa seluruh dunia merdeka kecuali Gaza yang terjajah. Hari ini mata kita dibuka, ternyata kebalikannya. Kita semua terjajah, hanya Gaza yang merdeka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita setiap tahun dipertontonkan bagaimana Masjidil Aqsa, masjid suci umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa ini adalah pintu masuk dari bumi ke langit ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Nabi SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Masjidil Aqsa kiblat, di mana Nabi SAW sholat ke Masjidil Aqsa lebih lama dibandingkan sholat ke arah Ka'bah. Kita setiap tahun dipertontonkan ketika umat Islam di bulan Ramadan sedang i'tikaf, ditembaki, diserbu. Al-Quran diinjak-injak,
dibakar. Sepatu-sepatu Zionis menginjak-injak sejadah karpet tempat sujudnya umat Islam di Masjidil Aqsa. Sedang tarawih umat Islam dibubarkan dengan paksa. Apa yang bisa kita lakukan dengan seluruh tentara-tentara kita yang ada, seluruh militer kita, tank-tank banyak kita? Hanya nonton. Tidak hanya kita, tentara Turki hanya nonton, seperti kita sama. Tentara Malaysia sama, tentara Pakistan sama. Semua tentara Muslim hanya bisa menonton dari jauh-jauh menangisi. Kenapa tidak ada yang bisa bergerak ke Palestina? Karena kita semua terjajah. Karena tangan-tangan kita terbelenggu. Ini faktanya. Karena kita sedang terjajah, karena tangan-tangan kita terbelenggu, siapa yang bisa bergerak? Hanya orang-orang merdeka yang ada di Gaza. Mereka tidak hanya melihat, tidak hanya mengutuk, tidak hanya mengecam. Mereka satu-satunya kekuatan di dunia yang bisa menghukum Zionis, menghujani Tel Aviv dengan roket-roket buatan Gaza. Tanggal 7 Oktober itu salah satu alternatif. Karena kita semua tidak bisa ngapa-ngapain, Masjid Al-Aqsa diserbu setiap hari. Karena kita semua terjajah, akhirnya para pejuang-pejuang Gaza melancarkan serangan masif tanggal 7 Oktober. Untuk apa? Untuk mewakilkan kita. Mereka yang menghukum Zionis, mereka perpanjangan tangan kita karena kita terbelenggu. Jadi mereka yang menyerang Zionis. Dan mereka tahu ketika mereka meluncurkan ribuan roket ke kota-kota Israel, mereka tahu banget konsekuensinya. Mereka tahu akan ada serangan balasan. Mereka tahu bahwa akan ada banyak mata-mata tertutup di Gaza, ibu-ibu yang dibunuh, anak-anak yang mati. Mereka tahu. Tapi mereka juga tahu bahwa akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka di luar sana. Para pejuang-pejuang Gaza ketika melontarkan serangan 7 Oktober, mereka paham betul akan banyak ada nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak jiwa-jiwa yang bangkit di luar sana. Jadi mereka sedang membangkitkan kita dan tidur kita selama ini. Kita yang selama ini lalai, abai, cuek, acuh. Salat Baitul Maqdis dibangunkan oleh para pejuang-pejuang Gaza tanggal 7 Oktober. Dengan resiko apa? Resiko nyawa mereka, resiko anak-anak mereka dibunuh, rumah mereka dihancurkan, dan mereka mengalir. Jadi kalau setelah kita dibangunkan terus kita tidur lagi, kita lalai lagi, acuh lagi, lantas apalagi yang bisa menghidupkan keimanan kita hari ini? Bicara keimanan, barometernya hari ini adalah Masjidil Aqsa. Sebesar apa kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa, maka sebesar itulah keimanan kita hari ini. Sebaliknya, seabai apa, secuek apa kita terhadap Masjidil Aqsa hari ini, maka seburuk itulah keimanan kita hari ini. Seburuk itulah ketakwaan kita hari ini. Silakan kita mendiagnosa dari kita sendiri. Sejauh mana keimanan kita, sebesar apa ketakwaan kita. Barometernya apa? Masjidil Aqsa dan Palestina. Takbir! Ramainya yang mulai merupakan teman saya sendiri, Ustaz Iqbal. Masalah konsep hadiah ini harus kalian dijelaskan betul hadiah, karena itu sebetulnya saya orang yang paling cerewet untuk mengubah konsep sedekah jadi hadiah di Indonesia ini. Itu ada dasarnya. Kesalahan kita selama ini mengenai Palestina, kita masih membantu Palestina dengan kacamata kasihan dan rasa iba. Ini nggak masalah sebetulnya. Ini adalah hal yang natural. Karena kita sebagai manusia, kita punya rasa kasihan simpati. Tapi itu bukan untuk Palestina. Itu nggak tepat. Ada sebuah hadis dari Maimunah. Siapa itu Maimunah? Salah seorang pembantu Nabi SAW, sahabiah. Dalam sebuah kajian seperti ini, Maimunah instruksi, qalat, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, berikan kami fatwa, instruksi apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis di Palestina. Kok bisa seorang pembantu membahas Baitul Maqdis? Pak, Baitul Maqdis itu dulu ketika Nabi masih hidup,
itu bukan sembarang tema. Hari itu Baitul Maqdis sedang jadi pusat geopolitik dunia, diperebutkan oleh dua kekuatan adidaya, Persia dan Romawi. Itu tema berat itu. Seperti kalau Maimunah membahas Baitul Maqdis, seperti ibu-ibu yang hari ini, ibu-ibu kalau belanja ke pasar, ngumpul ketemu satu sama lain, pernah gak Bu ngebahas tentang ini gimana sih konflik Ukraina sama Rusia hari ini? Nggak ada Bu ya? Karena itu bukan tema ibu-ibu itu tema berat. Tapi kok seorang Maimunah, seorang pembantu, pembahasannya Baitul Maqdis apa ini? Ternyata menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, guru saya, dia mengatakan memang Nabi SAW ini ketika masih hidup punya kerinduan besar ingin membebaskan Baitul Maqdis yang hari itu dijajah oleh Romawi. Dalam semua riwayat hadis, semua asar dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia mengatakan maka Rasulullah yanamu ala firashihi illa ba'da an yaqra surat Bani Israil dan Zumar atau fi ma'na. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW enggak pernah tidur di malam hari sebelum beliau membaca surat Al-Isra yang di situ diceritakan tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Ada kerinduan di situ. Makanya Rasulullah SAW sering banget memotivasi para sahabat dengan hadis-hadis keutamaan Syam, keutamaan Masjidil Aqsa itu banyak. Jadi beliau menjaga agar isu Palestina itu trending topik di Madinah, enggak tenggelam. Jadi pembicaraan semua masyarakat, dari yang paling tinggi, dari para jenderal, dari para raja, dari para tokoh, sampai ke seorang pembantu, itu pembahasannya, itu kegalauannya, keresahannya seputar Baitul Maqdis. Muncullah hadis ini. Ya Rasulullah, kata Maimunah, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis? Berikan kami fatwa instruksi. Apa kata beliau? Qala ardul mahsyar wal mansyar. Oh, Baitul Maqdis itu mah padang mahsyar, kata Nabi. Lah, kok Nabi diminta fatwa, diminta instruksi, malah mengeluarkan statement edukasi. Itu kebiasaan beliau SAW. Beliau tidak langsung jawab dengan fatwa. Beliau edukasi dulu, beliau didik dulu, tarbiyah dulu. Ini yang kurang di kita. Kenapa para militer kita nggak ada yang bergerak yang jumlah jutaan militer muslim? Karena nggak teredukasi. Karena kita hari ini sedang terjajah pemikiran kita. Selama pemikiran para tentara kita terjajah oleh Zionis, tidak mungkin selangkah pun mereka bergerak ke Baitul Maqdis. Maka tugas utama kita pertama adalah edukasi. Kita membebaskan otak-otak kita, pemikiran kita dari penjajahan. Dengan demikian, kita akan melihat dengan jelas kenapa kita harus memperjuangkan Baitul Maqdis, walau harus mengorbankan darah dan nyawa kita. Takbir! Itu penting edukasi. Makanya Rasulullah SAW mengedukasi dulu Maimunah dan para sahabat hari itu. Setelah edukasi baru keluar fatwanya. Qala itu wasallu fi fa inna salatan fi kalfi salatin fi maswam. Itu fatwa Nabi. Dan itu fatwa untuk kita semua hari ini. Apa kata Nabi SAW? Datang kalian semua ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Bebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi dan sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Masjidil Aqsa, itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Masya Allah. Tapi syaratnya apa? Datang dan bebaskan. Apa kata Maimunah? Qalat ara'aita man lam yujid an yatahamad ilai ayati. Ya Rasulullah, kami harus bebaskan sekarang. Mboten saged ya Rasulullah. Kita nggak bisa hari ini. Kita masih lemah. Pasukan kami sedikit. Perjalanan kami masih terbelakang. Jarak kami jauh. Kami harus melawan Romawi yang punya 1 juta tentara militer. Kami nggak bisa ya Rasulullah. Kami harus realistis. Saya mau tanya Pak, kondisi Maimunah dan sahabat hari itu sama nggak dengan kondisi umat Islam hari ini? Sama. Kita nggak bisa kesana hari ini. Kita terbatas, kita terjajah
oleh politik, kita terbatas oleh garis-garis demarkasi kerjanya oleh sistem dunia hari ini. Kita nggak bisa ke sana. Sama dengan kondisi Maimunah hari itu. Maka jawaban Rasulullah SAW kepada Maimunah adalah jawaban untuk kita semua hari ini. Apa kata beliau? Qala fal yuhdi ilaihi zaitan yusrafi fa inna man ahda lahu kana kama sallafi. Fal yuhdi, fa ini namanya harful jawab, lam ini namanya harful amr, perintah. Yuhdi fi'il mudhari', asal katanya ahda yuhdi ihdaan. Saya belajar nahwu shorof di Meranggen, Demak. 11 bulan saya belajar di situ dengan almarhum Kiai Haji Fadil Al-Siraj. Fal yuhdi artinya apa? Maka kalian kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis kalau kalian mampu bertempur hari ini. Karena dengan saya kirim hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Di sini konsepnya, di sini pesannya. Kenapa Nabi SAW menyebut hadiah? Kenapa tidak sedekah? Sedekah ini bahasa Arab atau bahasa Jawa Tengah ini? Bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Kenapa Nabi tidak memilih sedekah? Bukankah selama ini kita kalau kirim bantuan ke Palestina ternyata sedekah, gitu ya? Ternyata kita keliru. Apakah Nabi SAW ketika menyebut kata hadiah itu asal bunyi, asal nyeplos, asal ngomong, kalau begitu saja? Enggak. Ini pesannya. Jadi keliru kalau kita kirim sedekah ke Palestina. Warga Palestina nggak perlu sedekah. Emang apa bedanya? Konsep sedekah itu, Pak, Bu, itu pemberian dari orang kaya ke orang miskin, dari wong sugi, wong melarat, tangan di atas, tangan bawah, dari pengendara mobil, tukang parkir, dari pejalan kaki, bisnismen, jalan di trotoar, ke pengemis. Itu sedekah namanya. Tapi hadiah bukan. Hadiah adalah al-aqa'u minal muhibbi ilal mahbub, pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia sayangi. Kalau sedekah itu motivasinya kasihan, kalau hadiah motivasinya cinta dan kasih sayang, kehormatan. Maka apa pesannya kepada Rasulullah? Wahai umatku, jangan kalian memandang remeh orang-orang Baitul Maqdis, menganggap mereka orang-orang rendah, membutuhkan sedekah kalian. Bukan. Jangan kalian memposisikan mereka sebagai orang miskin, pengemis yang minta-minta harta kita, sedekah kita. Bukan. Bukan kalian di atas, mereka di bawah. Bukan. Pandang mereka, anggap mereka, perlakukan mereka sebagai orang mulia yang wajib kalian muliakan. Mereka pujang-pujang terhormat yang harus kalian hormati. Mereka adalah orang-orang terbaik yang harus kalian cintai. Pada pemberian kalian kepada mereka namanya apa, Bu? Hadiah. Konsep antara hadiah sedekah bukan hanya beda di definisi, tapi apa? Dinilai. Sedekah ini biasanya harta sisa, betul saja? Uang sisa remeh-temeh, receh-receh. Kalau hadiah, sesuatu yang istimewa, yang spesial, yang berat dilepaskan. Ini, Bu, hadiah itu apa, Bu? Cincin emas itu hadiah. Kalau emas, buka aja itu. Saya ngisi, udah lalu ngisi di Dieng, di Wonosobo. Saya baru tahu ternyata di Dieng itu banyak petani kentang. Saya ngisi kajian subuh seperti ini. Setelah saya ngisi, ada ibu-ibu datang. Ustaz, kamu tinggi, bilang. Saya nggak bawa uang, Ustaz. Kalau titip cincin emas ini untuk Palestina, Masya Allah. Ini hadiah. Ketika sudah ada kecintaan, nggak akan berat bagi mereka untuk melepaskan yang terbaik yang mereka miliki. Konsep ketiga, beda antara sedekah dan hadiah. Sedekah ini biasanya diminta-minta. Sedekahnya Pak, sedekahnya Bu, gitu kan ya? Kalau hadiah kan diminta-minta. Enggak ada. Hadiah ini inisiatif. Jadi jangan kita kirim donasi ke Palestina nunggu momen kayak gini. Ngumpul-ngumpul dulu baru kirim hadiah atau donasi. Seolah cerita kemarin ini untuk minta-minta investasi ke Palestina. Enggak. Tugas saya hanya mendapatkan edukasi. Terserah mau kalian nitip hadiah, itu urusan saya. Yang pasti hadiah ini sesuatu inisiatif. Jangan ditunggu diminta, kita yang inisiatif. Kenapa kita yang tidak konsisten?
Karena kita ini masih berpikir sedekah. Tapi kalau kita sudah berpikir cinta, kasih sayang kehormatan, setiap kali kita ada rezeki, kita teringat para pejuang-pejuang di Gaza. Ya Allah, saya akan sisihkan hal yang terbaik untuk Palestina, bukan hamba sisa. Yang keempat, terakhir, konsep sedekah dan hadiah ini biasanya Pak, kalau ada orang ngasih hadiah ke orang lain, itu biasanya yang butuh sesuatu dia ngasih atau dikasih. Yang mana? Itu kesannya, wahai umat Islam, bukan Palestina yang butuh kalian, kalian yang butuh Palestina. Karena kalian sekarang sedang tidur nyenyak, kalian berada di ruang ber-AC, kipas angin sejuk. Harusnya kalian ini sedang berjuang. Harusnya kita ini sekarang ini bertempur dan perang seperti mereka. Tapi karena kita tidak punya kemampuan itu, perjuangan kita sedang diwakili oleh ibu-ibu di Gaza, oleh adik-adik kita di Gaza. Maka kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita. Itulah konsep antara sedekah dan hadiah. Kemudian lanjut ke Ustaz Alfian tentang apa yang bisa kita petik dari kekuatan di Gaza, terutama anak muda. Kenapa kita ini kok seperti ini nasibnya? Kenapa kita ini terhina oleh Islam hari ini? Saya sebelum pulang ke Gaza, ke Indonesia, saya diwawancara oleh televisi Rusia, namanya Russian Today, pakai bahasa Inggris, live secara langsung. Dia nanyain kepada saya 3 hal. Muhammad Hussein, emang benar ada terowongan di bawah rumah sakit Indonesia, ada terowongan militer? Saya jawab, oh, buatan enten, nggak ada. Kok tahu? Kan saya yang bangun sama teman-teman waktu itu. 2011 sampai 2016, saya dan teman-teman versi, kami yang membawa rumah sakit Indonesia. Nggak ada, karena kita memantau dari hari per hari. Kita tinggalnya bahkan di lokasi itu, kita tinggal di sehari itu, nggak ada itu. Kedua, dia nanya, ini orang-orang Israel, para Israel memaksa warga utara untuk mengungsi ke selatan. Emang di selatan aman? Saya bilang, oh enggak. Ini saya wawancara dengan Anda sekarang ini live ini jegang-jegang ke kanan kiri nih. Ini bom ini salah sini, kita selalu jadi bom. Saya bilang, karena ini di selatan. Saya ini ngobrol dengan Anda, saya bilang, saya sedang menunggu giliran di bawahnya seperti yang lain. Karena mereka yang di bawah itu juga sama seperti saya, nggak pernah berpikir bahwa mereka jadi terkait selanjutnya. Yang ketiga, dia nanya, terus ini setelah aksi berjuta umat di Afrika, Eropa, Asia, kenapa Amerika dan Israel ini nggak juga berhenti? Kenapa mereka ini nggak bergerak? Kenapa mereka bergeming terus membantai Gaza? Padahal PBB sudah mengatakan bahwa mereka ini penjahat perang. Kenapa? Jawaban saya sederhana. Kemauan saya bilang, hidupmu kecil stres. Kita nggak usah aneh lah. Kita nggak usah hipokrit. Kita tahu bahwa pemerintahan dunia hari ini dibentuk untuk didesain agar Zionis ini bisa dengan rileks menjajah Palestina. Adanya sistem negara-negara di dunia ini itu bagian dari pengkondisian mereka. Agar ketika mereka menjajah Palestina, kita semua nggak bisa bergerak. Kenapa kita seperti ini hari ini? Kita nggak ada di bawahnya. Kita hidup terhina hari ini. Kenapa? Karena musuh kita tahu bahwa kekuatan Islam itu ada di Baitul Maqdis. Dan kita semua tahu pusat keberkahan dunia Islam itu Baitul Maqdis. Allah Ta'ala tidak pernah menyebut Palestina dalam Al-Quran, tapi ketika beliau ini membahas Palestina, beliau menggunakan alladzi barakna fiha. 5 kali Allah menyebutkan negeri yang kami berkahi. Surat Al-Isra ayat 1 Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu, tanah yang kami berkahi sekelilingnya. Al-Anbiya Allah Ta'ala sebutkan alladzi barakna fiha lil alamin, negeri yang kami berkahi di seluruh alam semesta. Berkali-kali. Karena itu musuh keberkahan. Kenapa kita terhina hari ini umat Islam? Karena keberkahan kita sedang tersumbat di Palestina. Selama Masjidil Aqsa dijajah, maka terganjal keberkahannya. Enggak sampai ke kita hari ini. Nah, kemana negara-negara Muslim ini? Enggak gitu tanyanya. Kemana kita ini? Kemana tentara-tentara kita? Dari Saudan, lagi-lagi dari pembantu Nabi SAW. Tadi kita di awal diajarkan oleh Maimunah Sahabiah.
Sekarang kita diajarkan lagi oleh pembantu lain, namanya Sauban. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qasabiha. Kata Nabi SAW, sudah dekat waktu masa di mana kalian umat Islam ini akan jadi bacaan, jadi santapan oleh musuh-musuh kalian, seperti segorong-gorong hewan buas yang memangsa buruannya, saling memanggil, saling menraktir. Persis yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama itu. Jadi penjajahan di Palestina ini, Pak, ini gak setahun 2 tahun persiapannya, ratusan tahun, puluhan tahun. Perang Dunia Pertama itu terjadi bukan seperti yang kita pelajari di sekolah. Gara-gara ada pemerintah Hungaria, Austria, konflik dengan Jerman, pecahlah Perang Dunia Pertama. Itu drama. Tujuan utama pecahnya Perang Dunia Pertama adalah bagaimana Barat ini menguasai Palestina dengan meruntuhkan Turki Utsmani. Itu tujuannya. Setelah Turki Utsmani, khilafah ini hancur, itu kita jadi bacaan tuh. Dibagi lagi kita. Oke, Itali kamu ambil Libya ya. Prancis silakan kamu ambil Aljazair sama Maroko. Belanda kamu fokus Indonesia aja. Saya Inggris biar saya menguasai bumi Syam. Kita dipecah-pecah. Setelah dijajah, mereka memberikan kemenangan palsu, kemerdekaan palsu. Oh, Aljazair, kamu sekarang merdeka, punya batas-batas sendiri. Hebat kan? Punya bendera sendiri. Ini lagu bangsa kamu, silakan dihafal. Kalian juga nih, Kuwait, Qatar, Irak, semuanya dibagi kemerdekaan. Mereka baru akhirnya merdeka. Itu bukan merdeka, itu penjajahan gaya baru. Arab Saudi dikasih garis batas sendiri. Jadi ketika nanti kata Inggris, ketika nanti saya menjajah Palestina, kalian jangan bergerak ya, karena kalian punya negara sendiri yang harus diurusin. Itu faktanya hari ini. Kita dipecah-pecah, kita dibuat lemah. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi ketika mengatakan bahwa kita akan jadi bacaan? Kata sahabat apa? Qila hal min kallatin nahnu ya Rasulullah. Rasulullah, kami jadi bacaan, kami jadi santapan. Memang hari itu kami sedikit. Apakah jumlah kami tidak banyak hari itu? Qala bal antum yawma idzin katsir, kata Nabi SAW. Enggak, hari itu kalian itu banyak, kata sangat banyak banget kalian itu. Luber. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusa'il. Tapi hari itu kalian seperti buih-buih ombak di tepi pantai, enggak ada kekuatan sama sekali, terpecah-pecah, lemah. Wala yanza'anallahu min suduri aduikum al-mahabbata fikum. Kata Rasulullah, hari itu Allah cabut wibawa kalian dari dada-dada musuh kalian. Kita nggak ada wibawanya hari ini. Ketika serangan 7 Oktober terjadi, Amerika Inggris mengirimkan kapal induknya lengkap dengan militernya, dengan teknologinya. Umat Islam kirim apa, Pak? Kain kafan. Kita nggak ada wibawanya hari ini. Kita kirim ribuan kontainer bantuan kemanusiaan ke Palestina. Sampai sekarang itu masih mandek di Rafah. Puluhan ribu kontainer bantuan itu mandek di Mesir, nggak bisa masuk ke Gaza. Kita nggak ada hibawahnya hari ini. Dicabut oleh Allah Ta'ala. Wala yaqfannallahu fi qulubikum al-wahn. Kata beliau, dan hari itu Allah menanamkan satu penyakit di dalam hati-hati kalian yang namanya wahan. Qila, oh wahan ya Rasulullah. Kata salah seorang sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan sampai takut mati, Pak. Takut itu bahasa Arabnya khauf. Ru'ub, takut itu. Kalau karahiyatul maut artinya apa? Benci kematian. Beda antara takut mati dengan benci kematian. Ini level lebih parah. Dan dua-duanya ini adalah sifat orang Yahudi. Hubbud dunia, cinta dunia, ini sifat orang Yahudi. Kalau kita sederhanakan artinya apa? Pelit. Hubbud dunia itu artinya apa? Pelit. Kedua, karahiyatul maut, benci kematian, ini sifat Yahudi. Kalau kita sederhanakan apa artinya? Pengecut. Enggak mau jahat, pelit, pengecut. Ini dua penyakit wahan.
yang sedang melanda umat Islam hari ini. Dan ini adalah untuk kita mendiagnosa. Kenapa kita seperti ini? Kenapa kita takut? Kenapa kita pelit? Berat mengeluarkan harta terbaik untuk Palestina. Kenapa? Jangan-jangan kita sedang terkena penyakit wahan, penyakit yang sedang diderita oleh pimpinan-pimpinan negara Arab. Jangan bertanya kemana negara Arab, tanya kemana kita selama ini. Apakah kita sudah totalitas, sudah maksimal, sudah memberikan terbaik untuk Palestina, atau kita masih memberikan yang sisa untuk Palestina? Kalau kita masih sisa, jangan-jangan kita terkena penyakit wahan. Na'udzubillah min dzalik. Itu cara kita mendiagnosa. Terakhir, apa rahasia kekuatan Gaza? Gaza ini memang, kalau saya mengatakan saja, kalau kita mau bicara Gaza, jangan terlalu sombong kita hanya mengandalkan logika dan akal semata. Enggak akan nyambung. Kalau kita ngomong analisa Gaza, membahas Gaza, jangan terlalu angkuh menggunakan rasionalitas kita semata. Enggak akan nyampe. Enggak akan nyambung, enggak akan nyampe. Tapi apa? Lihat dengan kacamata iman, baru connect, baru nyambung. Karena ada di Indonesia, ada sosok mubaligh, jumlahnya banyak, dia membicarakan Gaza dengan logika, maksain, sombong dia, dengan rasio dia. Dia bilang apa? Israel ini kan negara besar, superpower, kekuatan militernya kuat banget, teknologinya mutakhir, dan dipasok senjata tak terbatas oleh Amerika, oleh negara-negara Eropa. Masa ngelawan ormas Hamas yang kecil aja gak bisa menang-menang? Ada yang begitu, Pak? Masa lawan Gaza yang kecil itu aja nggak bisa menang? Akhirnya karena dia masih diperbudak oleh logika dia menyimpulkan ternyata memang Hamas ini buatan Yahudi, gitu ya. Ini karena dia masih diperbudak oleh akal. Memang secara logika banyak nggak masuk akal, Pak. Saya kasih gambaran betapa kuatnya Gaza. Ini sudah 90 hari Gaza digempur dengan seluruh kekuatan maksimal Zionis, dengan ratusan jet-jet tempurnya, dengan ribuan tank bajarnya, dan pasokan senjata dari Amerika, Inggris, Prancis. Kok nggak tunduk gitu? Kok nggak kalah? Gaza yang luasnya cuma 360 km, seluruhnya berapa luasnya, Pak? Ada yang tahu nggak? 5.100 km. Saya tahu Google tuh. Seluruhnya itu luasnya berapa? 5.100 km persegi. Gaza cuma 360. Itu hampir 12 kali lipat itu luasnya seluruhnya ini. Gaza yang sekecil itu dikeroyok Israel, Inggris, Amerika, nggak hancur 90 hari. Hiroshima, Pak, Hiroshima, Ibu, itu kota di Jepang. Dijatuhi bom. Hiroshima itu luasnya 900 km persegi, 3 kali lipat luas Gaza. Dijatuhi bom oleh Zionis, oleh Amerika, 12.000 ton langsung menyerah, mereka angkat bendera putih. Gaza 90 hari. Tahu Pak berapa ton sudah jatuh ke Gaza hari ini? Hampir menyentuh angka 80.000 ton. Apa Gaza menyerah? Gaza tunduk? Enggak. Gaza masih melawan. Bahkan ribuan tank Zionis itu sudah hancur. 1.000 lebih itu sudah hancur. Tank, bulldozer, dan kendaraan militer sudah rusak. Kok bisa? Ini nggak logis ini. Memang itu loh Gaza. Jangan pakai logika, mikirnya nggak nyampe. Ini kira-kira Solo Raya yang 5.000 km kalau dikeroyok oleh Amerika, Inggris sama Israel, berapa hari Pak yang bertahan kira-kira? Apa rahasia kekuatan Gaza? Saya tahu jawabannya. Saya kan jurnalis. Saya kuliah jurnalistik sebelum saya ke Gaza. Saya punya akses ke seluruh elemen masyarakat di Gaza. Saya punya akses ke politisi. Saya sering wawancara politisi di Gaza, biasa. Ngopi bareng sama sebelahan dia itu biasa bagi saya. Saya punya akses ke para ulama, wawancara ulama biasa. Mertua saya ini adiknya Menteri Agama di Palestina. Saya wawancara dengan emak-emak gadis keras, ras tertua di muka bumi biasa. Dia juga ada mama sama, cuma mama di Gaza nggak naik motor. Di sini kan mama naik motor sen kiri belok kanan gitu ya. Pak, kalau mama gitu itu sebetulnya nyuruh kita, kamu jadi saya mau ke kanan gitu loh. Cuma kita nggak paham aja. Saya punya akses ke sekian lagi ke para
para akademisi ulama saya punya akses, dan saya juga sebagai jurnalis punya akses ke para pejuang. Suatu hari saya bertemu salah seorang komandan tinggi Al-Qassam, bukan Hamas, Al-Qassam. Hamas itu partai politik, Al-Qassam inilah para pejuang yang bertemu hari ini. Saya ketemu dengan salah seorang komandan mereka. Saya penasaran, saya tanya itu, Kang, kok panjenengan kuat sangat? Kalian ini kok kuat banget sih? Diblokade sejak 2006, dibombardir berkali-kali, kok nggak pernah kalah-kalah? Malah kalian selalu keluar sebagai pemenang. Itu apa rahasianya? Mau tahu jawabannya, Bu? Kita akan bahas di episode selanjutnya, insya Allah. Apa lanjut ini? Lanjut? Yakin? Jawabannya, Pak, bukan logika. Dia tidak menjawab dengan retorika dunia sana sini, dengan teori-teori logika, enggak berfilosofi sana sini, A, B, C, D, enggak. Jawaban dia singkat, simpel. Apa dia bilang? Rahasia kami hanya mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Itu rahasianya. Jelas, Bu? Jelas, Pak? Nanti saya jelasin ya apa yang antara 60 ya. Masalahnya dia nggak ngasih saya tafsirannya, tanda mulai juga. Dia ngasih gitu kok, Al-Anfal 60. Alhamdulillahnya saya sudah mondok dengan agen 11 bulan. Saya sudah belajar di Ustaz Hafidh Nasir 2 tahun. Saya belajar tadabbur Al-Quran. Ketika dia mengatakan Al-Anfal 60, oh pantas, saya bilang ini rahasianya. Saya akan bahas di sini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa lakum wa antum la tuzlamun. Itu ayat 60. Artinya apa? Wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian semua, lahum, untuk mereka musuh-musuh kalian, mastata'tum, semampu kalian. Ini kata kuncinya. Fokus di sini, Bu. Mastata'tum, semampu kalian, bukan semau kalian. Beda antara semampu kalian dengan semau kalian. Allah ketika memerintahkan umat Islam untuk persiapan militer, nggak pernah mentarget siapkan 50.000 pasukan agar kalian menang, atau siapkan latihan 10 tahun agar kalian kuat. Nggak pernah. Syaratnya satu, kata Allah apa? Persiapkan semampu. Apa yang dipersiapkan? Min quwwatil ribatil khayl, kekuatan memanah, menembak, bela diri, kekuatan fisik, kekuatan akal. Persiapkan waribatul khayl, dan kemampuan mengendarai kuda, mengendarai motor, mengendarai mobil, mengendarai tank baja, mengendarai para layang. Itu persiapan. Kata Allah, kalau kalian mempersiapkan itu semua dengan semampu kalian, aku jamin turhibuna bi adullahi wa aduwakum, kalian akan mampu menggetarkan, menteror, menyutkan dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim. Ternyata kalau kita bertempur ini dan kita menang, tidak hanya musuh Allah dan musuh kalian yang akan ngeper, yang akan down, yang akan panik, tapi apa? Ada akharina min dunihim, ada orang-orang lain kalian nggak tahu tapi Allah tahu. Sebagian ulama menyebutnya ini orang munafik ini. Makanya kalau ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang panik, yang apa namanya itu, cacing kepanasan melihat peradaban Gaza, jangan-jangan dia wa akharina min dunihim, orang-orang munafik. Oke, sekarang di sini kuncinya. Mas tahu semampu kalian. Apa barometernya semampu kalian? Apa ukurannya? Di ayat lain, At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Sama-sama ada semampu kalian, beda di perintahnya. Suatu hari ada seorang anak muda di Afghanistan. Dia lagi baca Quran nih. Surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Pusing dia. Ini ukurannya apa ya? Barometernya apa semampu saya ini? Dia nggak tahu jawabannya. Dia datang ke gurunya, namanya Syekh Abdullah Azam, seorang akademisi Palestina.
lahir di Palestina. Dia S3 Usuluddin, namanya Abdul Azzam. Perhatikan nama ini. Dia tinggal lama di Afghanistan, jihad melawan Uni Soviet. Orang tua dia datang ke ini, Syekh, ngapunten nggih. Ada apa? Syekh, ini saya lagi baca Al-Quran. Allah nyuruh saya bertakwa kepada Allah semampu saya. Ini Qurannya apa, Syekh? Berarti apa ya? Senyum Syekh Abdul Azzam. Cah, ikut saya. Melu karo kulo. Betul ya? Melu karo aku. Melu karo aku. Ikut saya. Kemana? Ikut aja. Anak muda ini dibawa ke sebuah lapangan terbuka oleh Abdul Azzam. Dan Abdul Azzam mulai berlari kencang. Bukan lari membleh, lari kencang. Keliling-keliling lapangan. Waduh, ini apa ini Syekh ini? Kok saya ditanya, kok saya malah dibawa lari. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Namanya orang tua nggak kuat. Napasnya tersengal-sengal, tapi nggak berhenti Riau. Terus kembali sampai napasnya sudah hampir putus. Nggak berhenti sampai satu titik, plak, pingsan Syekh Abdul Azzam. Waduh, kata anak ini, Syekh, banyak tingkah banget Syekh. Aku tanya tafsir kok malah lari sampai pingsan. Dibawa, dirawat, deg-degan, panik dia. Ketika siuman, ketika sadar ditanya, Syekh, kan kalau cuma nanya ini, nanya tafsir kok malah dibawa lari sampai pingsan. Apa kata Syekh Abdul Azzam? Beliau mengatakan, wahai anak muda, inilah ma'ana mastata'tum. Ketika Allah menyuruh kamu berlari, maka kamu berlari. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Takbir. Jadi anak muda, kalau Allah suruh kamu berlari, jangan lari 1 putaran capek. Ya Allah, udah ya Allah, inilah kemampuan saya. Enggak gitu. Kita berlari terus, jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Inilah yang dilakukan oleh warga Gaza. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka, persiapkan diri kalian semampu kalian. Warga Gaza ini luar biasa. 12 tahun saya menyaksikan bagaimana persiapan mereka. Di Gaza ini Pak, hanya ada 2 kondisi, 2 aktivitas pejuang sehari-hari. 1, kalau mereka tidak sedang bertempur seperti hari ini mereka sedang bertempur, dia berjuang melawan nenek moyang. Kalau sudah saya perang, mereka nggak lantas cuti. Oke, semuanya kita cuti dulu 3 bulan, kita baru menjalani pertempuran dahsyat. Enggak, mereka kembali ke pangkalan-pangkalan mereka. Mereka perbaiki lagi pangkalannya. Mereka latihan lagi militer di sana. Jadi warga Gaza, para pejuang-pejuang ini, kalau tidak bertempur, mereka latihan militer. Itulah kenapa seluruh analis militer dunia sepakat nggak ada satupun kekuatan elit manapun di dunia ini yang kemampuan tempurnya mengalahi para pejuang-pejuang Al-Qassam. Kenapa? Karena mereka di Gaza itu sepanjang tahun latihan militer, simulasi militer, latihan perang, 2 tahun sekali ujian praktek lawan Zionis. Setelah ujian praktek, latihan lagi 2 tahun berturut-turut, 2 tahun lagi ujian praktek lagi, latihan lagi 4 tahun, ujian praktek lagi. Jadi terupgrade levelnya. Kita tentara kita ngapain Pak? Joget-joget ya? Yang penting spanduk. Mohon maaf, di sana kan seperti itu. Makanya orang Gaza tahu sendiri, kami nggak bisa mengatakan negara-negara lain yang tentaranya membleh. Nah, kedua Pak, di Gaza ini ada 2 jenis syuhada. 1 namanya syuhada ma'arakah, mereka yang syahid dalam pertempuran. 2 namanya syuhada i'dad, mereka yang syahid dalam persiapan. Itu banyak itu. Itulah kenapa Gaza ini nggak bertempur secara brutal. Para pejuang Gaza nggak bisa pulang di atas sana memakai tank baja dan memakai pesawat-pesawat tempur, nggak bisa, akan cepat habis. Makanya mereka menggali terowongan militer dengan tangan-tangan mereka. Tahu berapa dalamnya terowongan itu? 30 meter. Dari sini ke atas ini berapa? Ini 4 meter Pak. 4 meter nih kan? Bayangkan mereka menggali terowongan 9 lantai di masjid ini.
ke bawah tanah. Mereka gali dengan tangan-tangan mereka, dengan peralatan sederhana mereka. Sampai 30 meter ke bawah, sampai bawah mereka gali lagi tunnel-tunnel, labirin sejauh berapa? 200 km. Maka malah dalam perhitungan orang Israel, Hamas ini punya 500 km terowongannya. Itu gak gampang. Itulah persiapan mereka. Setiap hari mereka shift-shiftan, gonta-ganti, shift pagi, shift sore, gali terowongan. Banyak kasus kalau pemuda lagi gali terowongan, hujan deras, longsor, belum 7 orang meninggal. Itu sering itu. Ada kalian mereka lagi latihan merakit bom, 5 orang meninggal syahid terkena bom sendiri. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan para pejuang di Gaza yang meninggal dalam proses latihan mereka. Itulah makna mastata'tum. Ketika mereka mempersiapkan diri, mereka mempersiapkan diri dan mereka tidak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Makanya Allah jamin itu. Hari ini kita lihat bagaimana para pejuang Gaza nembak dengan roket buatan lokal. Itu namanya roket ya 107, 105. Itu roket buatan Gaza itu. Harganya nggak yang $200, nggak sampai 4 juta, 5 juta. Ditembakkan menghancurkan tank-tank Merkava yang harganya 150 miliar rupiah. Senjata yang nggak nyampe 5 juta rupiah menurunkan senjata seharga 150 miliar rupiah. Kita lihat video-videonya, jauh tuh, boom, dengan mudah hancur melantah. Allah berikan kemudahan di medan perang. Kenapa? Karena para pejuang Gaza telah menepati permintaan Allah untuk mempersiapkan diri semampu kalian. Jadi Allah jamin hari ini, ya, memang Zionis saya mengakui sekitar 2.000 tentara mereka yang terbunuh. Tapi kalau bacaan saya menganalisa dari berbagai media-media lokal Gaza dan Ibrani, itu nggak kurang dari 10.000 tentara Zionis tewas dalam pertempuran kali ini. Dan pengakuan para tentara ini, Abu Ubaidah itu mengatakan bahwa hiburan tentara kami di medan tempur adalah suara-suara rintihan dan kesakitan tentara Zionis. Itu luar biasa, dengan mudah untuk mereka hancurkan musuh-musuh mereka tentara Zionis itu. Dalam sebuah rekaman suara, ada pejuang di Gaza mengirim rekaman suara ke temannya. Dia cerita, waktu itu suatu hari saya keluar dari terowongan bawa RPG. Saya mau nembak tank baja, tapi saya ragu karena jarak jauh dan posisi saya itu nggak sempurna, posisi saya itu nggak ideal. Tiba-tiba ada suara di belakang saya, ya Abdullah, Odurib, dan tentara. Wahai hamba Allah, tembak, jangan ragu-ragu. Suara siapa ini? Akhirnya tembak bismillah, bom, dulu langkah tukang tank baju. Itulah janji Allah. Maka saya mau tanya Pak, ketika Allah berfirman persiapkanlah diri kalian semampu kalian, itu perintah untuk orang Gaza saja atau untuk kita semua? Ini kuncinya. Maka apapun profesi kita hari ini, apapun pekerjaan kita, apapun kuliah kita, apapun skill kita, itu kita asal semampu kita. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Kita sampai kan terlalu puas dengan pencapaian kita, seolah nggak ada lagi yang bisa kita lakuin, nongkrong di rumah, melamun, ngobrol, kalau tidur. Kita ada persiapan Pak. Yang belum bisa baca Quran, perkuat baca Qurannya. Jangan merasa saya udah tua, udah nggak waktunya belajar baca Quran. Belajar. Yang belum bisa bahasa Arab, jangan malesan, belajar, persiapan. Pokoknya jangan gampang capek, jangan gampang lelah. Kita belajar dari Gaza. Kita di sini resikonya nggak mati. Tapi resikonya apa? Capek, ngantuk. Di Gaza persiapan itu resikonya mati. Kita dengan segala kenikmatannya, jangan sampai Allah cabut kenikmatan ini. Dan kalau kita tidak mempersiapkan diri sama kita, bagaimana Allah akan memilih kita, memuliakan kita menjadi bagian dalam perjuangan kebebasan Baitul Maqdis? Maka hari ini kita perbarui lagi ikrar kita, birruh bijam nafdika ya absar,
birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdika ya Aqsa, kami akan menebus semua ya Aqsa. Coba Pak ya, Ibu bareng-bareng. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Bareng-bareng Pak ya. 1, 2, 3. Birruh, bidam. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Stop. Birruh, bidam. Ini kalau kelihatan Netanyahu ketawa dia tuh. Kurang serius Ibu Bapak. Sekali lagi angkat tangannya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Lebih keras. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Lebih keras. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Takbir. 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 Sebagai penutup, janjian ini bukan untuk keren-kerenan Pak ya. Ini adalah janji kita hari ini di masjid ini, di Masjid Nur Mirah. Ya Allah, saksikan ya Allah. Wahai Aqsa, hari ini kami berjanji, kami akan memperjuangkan kebebasanmu wahai Aqsa dengan seluruh tenaga dan daya kami. Mulai hari ini tidak ada lagi harta sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, energi sisa. Tidak, kami akan menggunakan semua yang kami miliki, mencurahkan semua yang kami miliki untuk membebaskan engkau wahai Aqsa, meskipun kami harus mempertaruhkan nyawa dan darah kami. Takbir.